Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Epi Buhori Aristiadi, spesialis radiologi, subspesialis radiologi intervensi konsultan. Saya dosen Fakultas Universitas Padjadjaran di Departemen Radiologi. Pada kesempatan ini, sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran adalah radiologi, di mana subspesialisasi saya di bidang radiologi intervensi. Adapun materi kuliah yang akan saya berikan di dalam video ini kepada peserta pendidikan program pendidikan dokter spesialis, yaitu salah satunya adalah tentang percutaneous transhepatic biliary drainase. Mata kuliah tersebut merupakan salah satu sub dari bidang radiologi intervensi. Di dalam periode pengajaran ini ada beberapa hal penting yang akan menjadi proses pengajaran terhadap mahasiswa, di mana yang pertama adalah penyampaian materi. Di sini merupakan cara dosen menyampaikan konten pembelajaran kepada mahasiswa, fokusnya pada metode, media, dan pengajaran. Lalu ada interaksi, di mana ini adanya komunikasi dua arah antara dosen mahasiswa, mahasiswa untuk memperdalam pemahaman. Dan yang ketiga adalah proses assessment atau penilaian, di mana kita proses mengukur pencapaian belajar mahasiswa melalui berbagai metode evaluasi, salah satunya misalnya ada kuis gitu ya, ada tugas itu mungkin. Nah, berikut video pengajaran yang akan saya berikan sebagai dosen radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para PPDS sekalian. Hari ini saya akan melakukan pengajaran atau presentasi tentang salah satu mata kuliah dari radiologi intervensi, yaitu tentang topik PTBD dan stenting biliar, atau kita sebut percutaneous transhepatic biliary drainase, ya. Jadi ini adalah salah satu topik dari topik sebelumnya yang kita akan bahas. Dan untuk topik minggu lalu tentang radio intervensi, kalian sudah mengerti kan ya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut ya dengan topik berikutnya, yaitu tentang PTBD. Jadi kalau kita lihat PTBD, apa itu PTBD? PTBD merupakan suatu tindakan minimal invasif dari radiologi intervensi yang melibatkan tindakan percutaneous atau melalui kulit, ya, dengan memasukkan kateter ke dalam ductus intrahepatal, ductus biliaris intrahepatal, lalu masuk ke bisa juga ke parenchym. Di dalam melakukan tindakan tersebut kita lakukan melalui guiding atau panduan dari fluoroskopi atau ultrasound. Biasanya sih pakai ultrasound ya. Ketika kita sudah masuk ke ductus biliarisnya, kita konfirmasi dengan fluoroskopi, oh sudah masuk ductus biliaris, kita suntik dengan kontras, oke, baru kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan terapi paliatif pada kasus-kasus obstruksi biliar, di mana terjadi sumbatan pada saluran empedu sehingga bilirubin pada pasien meningkat. Nah, lalu ini adalah merupakan salah satu tindakan life emergency prosedur ketika tindakan lainnya tidak dimungkinkan. Seperti misalnya sebelum PTBD ini kita akan lakukan dari penyakit dalam, misalnya ada tindakan namanya RCP. Nah, ketika RCP tidak berhasil, baru kita naik ke tindakan PTBD ini ya. Dan ketika PTBD ini memang memungkinkan, kita lanjutkan dengan stent biliar. Jadi seperti stepnya. Nah, ketika PTBD tidak memungkinkan, maka opsi ketiga adalah kita akan lakukan juga kemungkinan untuk tindakan operasi ya. Jadi kalau PTBD ini memang dilakukan oleh seorang radiologi, di mana khususnya oleh radiologi intervensi. Nah, kalau kita berbicara tentang obstruksi biliar, tentunya adalah bisa parsial, bisa juga komplit, di mana ada beberapa penyebab, bisa karena jinak ataupun karena yang malignan. Jinak biasa karena batu empedu atau batu koledokolitiasis ya, batu ductus biliar, batu CBD atau struktur atau penyempitan dari biliar, ataupun karena injury post operatif. Lalu juga ada penyebabnya malignan, misalnya adalah kolangiokarsinoma, kanker pankreas misalnya, ataupun karena metastatik dari limfadenopati ya. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat penting, di mana tindakan ini bisa menyelamatkan hidup seorang pasien ya, atau minimal kita memperbaiki quality of life dari pasien tersebut. Nah, kalau
berbicara tadi, saya sudah jelaskan di awal bahwa PTBD ini dilakukan dengan panduan USG atau poroskopi, di mana kateter dimasukkan ke dalam liver melalui ductus biliaris ya. Tentunya ketika kita lakukan ini ya biasanya kita lakukan dengan anestesi lokal ataupun anestesi umum. Nah, dilakukan ketika tadi saya jelaskan bahwa ketika RCP atau endoskopi prosedur tidak berhasil, baru kita lakukan ini PTBD ya. Nah, untuk stenting sendiri, di mana kita memasang sebuah stenting atau ring, gitu ya, kalau kita sebut orang awam bilang ring, itu adalah kita memasang stent itu di antara CBD lalu kita sambungkan ke duodenum, gitu ya. Jadi kita memang menyambungkan supaya ketika kita memasang kateter PTBD itu tidak dipasang selamanya. Ketika stent ini tidak berhasil, maka kita harus memasang PTBD ini selama pasien itu mengalami obstruksi di saluran biliar. Ya, jadi memang stenting ini menjadi salah satu opsi yang akan membuat nyaman pasien. Ketika dia tidak dilakukan stenting, berarti dia akan membawa selang selamanya selama terjadi penyakit yang mengakibatkan obstruksi dari biliar tersebut ya, atau obstruksi jaundice kita bilang. Jadi pasiennya akan menjadi kuning gitu ya. Nah, bisa stent sendiri terbuat dari plastik atau metal. Yang kami senang lakukan biasanya pakai metal, tapi yang RCP itu pakai plastik gitu. Plastik itu kerugiannya adalah dia cepat menyempit lagi. Tetapi kalau yang wall plate atau yang metal itu dia cenderung lebih paten gitu ya. Jadi kalau saya lebih senang pasang yang pakai metal, karena pakai plastik itu rasanya sih lebih baik dengan melakukan tindakan RCP ya gitu. Nah, bisa dikombinasi terus saya bilang atau bisa hanya PTBD ya. Jadi itu tergantung dari kepentingan atau keadaan pasien yang kita akan dapatkan ketika kita melakukan prosedur ya. Jadi memang ini di sisi lain juga PTBD ini bisa mengurangi resiko angka komplikasi pada operasi. Jadi sekarang ada namanya menurut Tokyo Journal ya. Jadi mereka itu mengatakan bahwa ketika pasien-pasien yang koledokolitiasis, kolangitis, polakosionoma, ketika akan dilakukan bypass atau ketika akan dilakukan pengambilan batu, itu ketika pasien tersebut dilakukan PTBD terlebih dahulu, maka angka komplikasi akan menurun. Sehingga memang PTBD menjadi salah satu opsi juga gitu loh. Ketika pasien ini akan dioperasi, ini akan mengurangi resiko komplikasi terjadinya pasca op itu. Jadi memang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali ya. Di sisi lain juga kita lihat bahwa ini akan meningkatkan fungsi liver dan tentunya juga keadaan umum pasien akan baik ya, akan meningkat. Lalu kita berbicara tentang anatomi kalian sudah lebih banyak baca juga, tetapi kini saya ingatkan lagi ya bahwa di anatomi ini kita lihat ada ductus hepaticus kanan kiri, ketemu situs cysticus, lalu masuk ke duodenum ya. Di sini nanti ada ampula pateri, ada pankreas. Ketika dia ada sumbatan, berarti kan ini ngeblok gitu ya. Ini juga akan ngeblok juga, sehingga kan banyak yang hidrops gitu ya. Kita ini blok menjadi hidrops. Jadi kita akan melakukan PTBD lewat jalur kanan, lewat jalur kiri juga nggak ada masalah. Yang penting kita bisa masuk, lalu kita akan simpan di sini kalau bisa. Tapi kan ada beberapa tipe yang penyempitan kayak kolangiokarsinoma itu kan ada yang sampai kanan kiri kan. Nah itu kita biasa perlu 2 gitu ya akses. Tapi kalau ada penyempitan di sini, berarti kita hanya cukup 1. Kita coba tembuskan, kalau bisa tembus kita pasang stand antara ke sini sama sini gitu ya. Standnya biasanya ada yang cover gitu ya, ada tertutup, ada yang uncover. Kalau uncover saya senangnya itu dia lebih paten. Kalau cover itu bisa kapan aja kita cabut. Dan kalau kita berbicara tentang cover stand itu, sebetulnya memang nggak enaknya adalah ketika kita pasang sini cover, ini ketutup, ini nggak bisa masuk ya kan. Tapi kita bisa uncover, meskipun saya pasang di sini uncover, tapi ini bisa masuk di antara rongga-rongga stand tersebut gitu ya. Jadi memang itu menjadi sesuatu yang opsi ketika kita melakukan tindakan. Apakah mau kita pasang cover atau uncover? Kita lihat hasil sepertinya seperti ini ya. Kalau kita lihat ada hasil kolangio, kalian sudah lebih tahu juga karena banyak melakukan itu seperti tersebut ya. Jadi kita memang yang paling penting adalah kita mengetahui anatomi dari ductus biliar ini ya. Itu ada yang tahu prosedur apa yang kanan? Sebelah sana. Kolangio dengan lewat apa? Cicup ya. Oke, itu bukan PTBD, jadi itu cicup ya. Tapi kita di sini hanya menjelaskan anatomi dari sistem biliar tersebut ya. Ini juga anatomi yang kita akan tahu. Ini memang sebetulnya sih tidak terlalu sulit ya kalau kita bisa melihat tentang anatomi dari liver ini. Tinggal kita sebetulnya memang kepentingannya ketika USG ini misalnya segmen berapa gitu ya, itu penting juga sih ya. Tetapi sebetulnya kalau kita ada pelebaran ya kita coba masuk dari sisi mana saja bisa kita lakukan. Yang penting bisa masuk dan tidak terlalu dalam gitu. Kenapa saya lebih senang perifer nusuknya? Karena kalau di perifer itu pemudaan tidak terlalu banyak. Nah, ketika kita berbicara ke tengah-tengah sini, maka di sini akan terjadi misalnya daerah hilus, maka pemudaannya sangat-sangat banyak sekali. Seperti kita tahu, liver itu mendapat
vaskularisasi 80% dari vena porta ya. Jadi ada vena hepatika di situ juga, ada arteri hepatika juga gitu ya. Jadi memang sangat-sangat kaya akan pembuluh darah. Jadi kita memang harus lebih hati-hati kalau kita melakukan penusukan atau puncture ke arah tengah-tengah atau hilus daripada liver tersebut ya. Untuk indikasinya sendiri, kalau kita lihat, ya tadi sudah jelaskan dari awal, ada karena kasus obstruksinya karena misalnya malignansi atau benign atau jinak gitu ya, ataupun misalnya kita juga akan melihat beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan obstruksi seperti post-op ya tadi ya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, ketika kita berbicara diagnosis klinis atau clinical symptom yang dirasakan oleh pasien itu adalah di mana kita melihat adanya pasien tersebut jaundice atau kuning gitu ya, ada tanda-tanda kolangitis, mungkin pruritus sudah jelas gatal-gatal ya, ketika badan kuning pada pasti gatal-gatal, adanya juga kegangguan fungsi liver ya. Nah, kita juga kita lihat sih sebetulnya beberapa indikasi yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan drainasi yang adekuat terhadap pasien yang akan kita kerjakan. Juga kita juga harus melakukan stabilisasi pada biaya akses dengan melakukan dilatasi biasanya. Juga kita juga bisa melakukan, kita juga bisa sekalian melakukan pengambilan batu dari ductus coledochus ya. Gitu di Indonesia memang belum banyak, tapi di Korea sudah sangat banyak sekali. Jadi kita masukkan ke dalam basket, kita hancurkan, kita dorong ke duodenum gitu ya. Jadi kita juga bisa, jadi nggak harus di open operasi untuk melakukan pengambilan dari batu ductus, terutama ductus coledochus. Itu yang mungkin yang agak sulit ya. Nah, kita melakukan pemasangan stent, bisa juga brachytherapy, kita juga pernah, atau ya, seperti yang kita sudah bilang, saya juga pernah melakukan endoluminal tissue sampling, jadi mengambil ini kayak brush gitu ya. Jadi kita pakai spyglass, saya pernah pakai di cath lab lantai 2 untuk kolonoskopi, kita lihat, kita ambil forceps pakai jaringan. Jadi saya juga pernah, terus juga kita juga misalnya ada indikasinya ketika ada komplikasi post-op dari teman-teman di bedah. Ya misalnya ketika ada, sebenarnya komplikasi ini memang sesuatu yang memungkinkan, tapi bukan berarti disengaja ya. Jadi tentunya ini merupakan hal yang menjadi salah satu risiko ketika melakukan operasi, tetapi di mana kita sendiri sebenarnya bisa memberikan solusi terhadap keadaan ini gitu ya, ketika ada komplikasi pasca op ya. Ada kontraindikasi beberapa dari tindakan beberapa kontraindikasi dari tindakan ini, yaitu misalnya ada gangguan dari koagulasi, tentunya dari infeksi biliar gitu ya, hipersensitif terhadap kontras. Nah ini mungkin bisa lakukan dengan pemberian apa kira-kira kalau ada alergi kontras? Kita bisa kasih dexamethasone ya 0,5 mg mungkin itu ya gitu ya. Infeksi biliar juga kita bisa lakukan pemberian, namanya kita bilang antibiotik ekstrak itu, jadi sekali aja dikasih pre-op gitu ya, itu bisa kasih itu. Tes juga bisa kita fungsi dulu ya, anemia, nah kita bisa lakukan transfusi dulu, karena rata-rata kalau malignansi biasanya pasti dia anemia ya gitu. Jadi adanya, atau pasien yang tidak kooperatif bisa kita lakukan juga dengan anestesi umum ya gitu. Jadi kita step by stepnya tentunya ada kita melakukan guiding imaging, paduan imaging, lalu kita menggunakan needle access ya. Tadi sudah bilang, biasanya kita pakai ciban needle 21 gauge atau ya similar ya, 20 juga boleh ya. Kita lakukan penusukan melalui panduan dari USG atau fluoroskopi ya. Terus juga kita bisa melakukan juga nanti ada insertion guide wire, lalu juga ada dilatasi dari track, dan tentunya adalah penempatan kateter ya. Penempatannya biasa kita tahunya adalah pigtail ya. Jadi kenapa pigtail? Karena pigtail itu dia multi hole, ada gitu ya, sehingga masuk dari mana-mana, ada satu kesumbat dia bisa masuk mana. Tapi ketika kita berbicara vertebra saja hanya ujung aja, single hole. Makanya kita bilang kalau pigtail itu multi hole, jadi dia bisa drainase di mana-mana. Memang khusus gitu, karena ketika kita lakukan misalnya contoh kasus yang lain, autografi juga bagusnya dengan pigtail karena dia multi hole, dia nembak kontrasnya ke mana-mana gitu. Jadi ini yang sebesar ini tuh aorta dia bisa keisi dengan baik ketika kita melakukan autografi. Begitupun pada PTBD ini, karena kita harus maksimal drainasenya, makanya kita melakukan kateter yang ujungnya pigtail sehingga dia multi hole dan drainasenya maksimal ya. Ada dua jenis, ada drainase eksternal dan eksternal drainase ya. Jadi kalau eksternal drainase ini ya kita hanya simpan di daerah ductus hepaticus communis misalnya, atau CBD misalnya, udah gitu di drain lewat urine bag gitu ya. Tetapi kalau eksternal drainase, kateternya kita masukkan sampai ke duodenum. Jadi ujung kateter itu, si yang pigtail itu disimpan di duodenum gitu ya. Ada duodenum seperti ini. Jadi drainase. Saya pernah melakukan seperti itu, tetapi memang ada beberapa kasus pasien saya itu malah mengalami nyeri gitu loh. Jadi saya
sampai sekarang udah nggak pernah lagi gitu ya. Mungkin di Surabaya, di tempat lain ada yang seperti itu internal sih, tapi saya kurang suka gitu karena ketika kita masang entah apa kenapa mungkin ada reaksi gitu ya terhadap si kateternya di daerah strukturnya itu sehingga pasien mulai tidak nyaman. Jadi saya kurang suka gitu ya. Dan satu lagi ketika kita memasang kateter yang internal itu berarti kan ada yang di sini ya di dalam ductus separatus communis ini ada duodenum, tengah-tengah ini kan ketutup gitu kan, sedangkan hole-nya kan hanya di sini gitu loh. Masalahnya ketika hole-nya di sini ini nggak ada hole gimana gitu loh. Jadi akhirnya kita modifikasi dengan membuat hole sendiri di sini gitu. Jadi kita bolongin si kateternya supaya ini masuk ke sini, keluar, bisa juga keluar. Tetap meskipun internal drainase, tetap kita pasang di luarnya adalah pakai breathing bag. Ya, jadi memang itu alasannya kenapa saya nggak pernah melakukan internalnya karena beberapa pasien mengeluh nyeri, jadi saya akhirnya harus cabut gitu ya. Nah makanya saya lebih senang pakai eksternal lebih plus stent biliar ya. Itu ini kita lakukan seperti ini ya, dan hasil kita lakukan bislokal misalnya dulu meskipun di biswong tapi kita bislokal juga seperti ini ya. Jadi kita guiding pakai USG seperti ini. Nah ini ya kalau internal drainase seperti ini gitu. Nah bolong-bolongnya tuh ada sampai atas gitu. Kebanyakan tapi kateter yang kita punya tuh hanya bolongnya di sini doang, di sini nggak ada gitu. Maaf di sini saja. Ya. Jadi ini jadi kalau ini kan enak jadi bisa ke sini keluar apa namanya birubinya bisa juga ke sini gitu. Nah ketika tidak ada itu tidak mungkin. Nah ini di sini selalu terjadi iritasi gitu ya. Problemnya begitu kalau saya. Sering kita bisa masukkan. Mungkin beberapa residen yang pernah ikut saya lihat bahwa kita bisa masuk kok ke dalam gitu, tapi saya nggak pernah nyimpan di situ. Kalau mau stand baru saya apa namanya coba untuk tembus, kalaupun enggak ya saya cukup di atas saja ya gitu ya. Karena memang itulah entah kenapa mungkin pada beberapa kasus kita pasien kurang nyaman gitu ya. Jadi ada resiko juga untuk jadi malah kolangitis gitu ya. Nah ini mungkin tadi ya sudah saya jelaskan juga tipe internal gitu ya drainase. Kalau ini mungkin internal dengan kombinasi dengan stent ya. Kita ada stenting gitu ya, ada stenting di sini gitu ya. Ya, ini di atas kita drain. Ini saya tunggu sampai 3 kali 24 jam. Karena 3 kali 24 jam si stent ini akan mengembang maksimal gitu ya. Jadi ini saya pasang tetap 3 hari gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak memungkinkan saya cabut, nggak masalah. Biasanya setelah 3 hari saya foto pakai BNO, oh kelihatan ini akan berubah nih, nggak menyempit begini. Ini kan menyempit terus melebar nih kan, gitu. Nanti lama-lama dia sama gitu ya. Karena memang secara keterangan dari vendor alat bahwa memang alat ini akan mengembang maksimal 3 kali 24 jam. Makanya saya tunggu 3 hari, lalu oke, foto ronsen, oh bagus posisi, tidak mau posisi, rata-rata nggak mau posisi karena saya pakainya uncover, karena dia, kalau uncover kan dia nempel-nempel gitu ya ke dindingnya, lalu saya cabut. Ya, gitu. Oke, kalau stenting sendiri ya tentunya sama ya, fungsinya sih sebetulnya sih untuk mengalirkan juga ya, untuk mendrainage. Ya tetapi ini sebetulnya enaknya itu adalah pasien tidak harus membawa-bawa kateter. Kedua, puncture site-nya itu bisa infeksi lama-lama kalau dibawa-bawa gitu ya gitu. Cuman mungkin pada beberapa kasus ketika kita berbicara harga alat memang cukup mahal ya stenting ini ya. Jadi memang kalau ada di sini sih kita pasang, kalau nggak ada memang akhirnya kita hanya PTBD aja ya. Cuman beberapa pasien saya sarankan ketika dia ingin lebih nyaman, saya pasang stenting supaya ya bisa dibawa kemana-mana gitu, jadi nggak usah bawa-bawa selang gitu ya. Tipenya tadi udah saya jelaskan ya, ada plastik, ada metal. Saya lebih senang metal. Plastik bisa, tapi saya lebih senang pakai metal stand ya. Jadi kita bisa pakai, tadi saya bilang PTBD track ya, atau pakai dengan RCP track ya. Nah, mungkin sebetulnya beberapa challenging atau beberapa tantangan yang akan kita hadapi adalah terkait dengan anatomi yang dilated dan non-dilated duct. Biasanya memang kita menginginkan ductus itu harus dilated. Ketika bilirubin direct tinggi, udah pasti dilated. Tetapi saya juga pernah pasang pakai yang normal duct, gitu ya, gitu. Pernah saya pasang juga, gitu ya. Tetapi cukup sulit karena di under ultrasound agak sulit kita menentukan. Cuman ya memang akan lebih baik ketika terjadi dilatasi dari duktus sehingga kita bisa melakukannya dengan mengurangi resiko yang lain. Jadi mengurangi resiko untuk tusuk berapa kali. Karena kan kalau PTBD itu bisa sekali bisa masuk, antara enggak juga gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Terus juga ada perluasan tumor mungkin ya, dan ada struktur, lalu juga koagulasi, asid koagulopati kita bisa terapi dulu, asites kita boleh fungsi dulu, sepsis bisa kita kasih antibiotik dulu ya. Atau mungkin terkait dengan kenapa kok misalnya ada beberapa pertanyaan, kenapa kok udah berepot pasien
tetap dikerjakan PTBD, toh besoknya mungkin bisa meninggal atau apa. Ya masa kita harus biarkan gitu ya hal seperti itu ya. Kita coba menolong gitu, bagaimanapun kita ikhtiar gitu ya untuk menolong pasien tersebut gitu ya. Kalau kita tidak lakukan sama sekali, dia akan makin memburuk gitu ya. Jadi memang ada nggak sedikit ya, ada 1-2 pasien yang memang setelah itu kok, ya memang dari awal dia udah poor atau kondisi yang kurang baik, sehingga memang ketika lakukan PTBD ya mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak gitu. Tetapi pada pasien-pasien yang masih bisa kita reserve liver functionnya dan keadaan umumnya itu sangat-sangat membantu. Ketika kita berbicara itu, insya Allah kita bisa melihat pasien itu menjadi lebih baik gitu ya. Setidaknya quality of life-nya menjadi lebih baik. Itu menjadi sesuatu yang menjadi pentingan kita sih ya gitu ya. Ada komplikasi bisa betul, itu kita informasikan kepada pasien, bleeding, infection, bile leakage itu bisa terjadi, ataupun migrasi oklusi. Sampai saat ini alhamdulillah saya nggak pernah mengalami migrasi dari stent. Ya, oklusi gimana kalau terjadi oklusi stent? Ya kita pasang balon, kita masukin wire, kita kembangkan balon pakai angioplasti ya gitu. Jadi nggak ada masalah. Sekarang sih banyak. Nah ini mungkin tekniknya ya kita lakukan dengan ultrasound, poroskopi pakai DSA. Saya lebih senang pakai DSA. Kalau angiografi bisa pakai poroskopi biasa atau pakai DSA boleh gitu ya. Ataupun kita melakukan CT MRI fusion imaging. Lalu untuk spesial guide wire, ada beberapa guide wire. Nah itu mungkin nanti kalau kalian terjun di intervensi akan lebih detail ya. Beberapa hal yang akan harus diketahui gitu ya. Hemodynamic instability tentunya pada kasus-kasus yang berat terjadi suatu gangguan hemodinamik, tetapi ya memang kadang-kadang ya kita harus tunda dulu ya kalau kita nggak mungkin. Terutama mungkin ketika kita konsul anestesi mengatakan ini kurang kurang baik untuk dilakukan, ya udah kita stop ya. Tuh. Lalu ini untuk ininya biasa kita untuk managing apakah sesuatu yang mengakibatkan tindakan ini bisa mengakibatkan misalnya bleeding atau infeksi, ya tentunya kita harus follow up terus regular. Jadi setelah dipasang harus kontrol terus kepada kita lihat potensinya seperti apa, maupun baik kateternya maupun stand-nya kita harus tetap kontrol ya. Untuk stand-nya ketika terjadi oklusi kita harus sudah bisa memanage. Ketika pasti oklusi pasti beliau-beliaunya meningkat lagi, sedangkan kita harus melakukan PTBD akses kembali dan kita lakukan pelebaran dengan menggunakan balon atau kita balon angioplasti biasanya ya gitu ya. Ini beberapa hal yang, atau kita bisa juga ganti stand, bisa juga ya kalau memang memungkinkan. Cuman ya lebih enak kalau stand itu yang cover itu bisa dicabut ya, tapi kalau udah cover dia udah nempel itu agak sulit. Jadi biasanya sih kita lakukan hanya melakukan pelebaran dengan balon saja atau balon dilatesin ya gitu. Ya ini secara umum gitu ya, secara kesimpulan umum bahwa kita lihat etiologi untuk berat stasiunnya ada yang malignan, keganasan atau benign jinak ya. Lokasi juga bisa lihat gitu ya, apa memang karena Klatskin atau karena struktur atau distal obstruction misalnya, atau ada yang lain gitu ya, norma yang lain. Duktal anatomi dan dilatasi juga kita akan lakukan dilatasi di duktus untuk membuat akses tersebut menjadi lebih baik gitu ya. Kalau seperti yang saya bilang tadi, non dilated access memang meningkatkan teknik kesulitan secara teknik dan resiko juga dia akan meningkat ya. Jadi propan status juga penting sekali untuk kita lihat. Infection status juga kita lihat, history of adanya RCP ketika gagal pasti lanjut ke PTBD gitu ya. Tapi bedah digestif kadang-kadang lebih senang juga ke kita. Jadi memang preferensi dokter masing-masing seperti apa ya. Oke, ini sih ke studi ya. Sebenarnya ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan dengan tes ini. Coba mungkin Dr. Raffi bisa diceritakan tentang ini gimana nih? Untuk ini adalah pemeriksaan PTBD dokter. Oke. Dimasukkan kateter setelah bekerja dalam putus garis atau kanan, lalu dimasukkan ke ektel sampai ujungnya di sekitar di PTBD atau di. Ya. Lalu kita kontras. Ini apa? Ada apa nih? Ada pelebaran. Ya, dilatasi ya. Terus sampai mana? Sampai mana tadi? Atau pelebarannya? Pelebarannya sampai ke ductus yang distal. Oke, ya. Betul. Jadi kita lakukan apa di sini? Ya. Ke kanan? Ini ke kanan? Oh iya, dilakukan pemasangan hidrolik newal. Oke. Ditempatkan di daerah ductus untuk ruang eksternal drainase dokter. Kira-kira memungkinkan nggak kalau kita lanjut dengan stenting biliar? Kalau dengan stenting biliar di sini Atau dengan internal eksternal drainase? kalau internal Memungkinkan nggak kira-kira? Boleh juga nggak kita lakukan? Boleh. Tapi kalau ada masa boleh. Ya, ketika kita berbicara ini pasti kan
udah banyak lama banget ya sampai sebesar ini ya gitu ya. Makanya kita dekompresi dengan melakukan pemasangan kateter. Tetapi kalau kita bisa tembus ya mau internal mau pasang stenting itu dimungkinkan. Oke ya. Ini kalau ini ada yang bisa bantu jawab mungkin silakan. Dr. Basofi mungkin. Ini kita pasang apa Dr. Basofi? Jadi pada ini kita pasang stereo. Ya betul. Ya. Oke, jadi kita pasang PTBD sekaligus dengan stand. Oke, kita udah lihat ya, udah masuk ke dalam saluran cerna ya, kontrasnya ya, berarti itu sudah cukup baik posisinya ya. Gitu. Oke. Saya kira memang untuk kedepannya ya mungkin kita akan banyak berhadapan juga dengan artificial intelligence atau AI ya, gitu ya, dimana untuk prosedur planning ini bisa kita lakukan pemanfaatan dari AI ya. Bukan tidak memungkinkan ya ketika kita punya gambar gitu ya, MRI atau CT scan dipakai AI, dia udah bisa memperkirakan lewat mana itu baik ya. Seperti contohnya pada torak sudah banyak juga ya gitu ya. Foto torak itu sudah banyak juga AI-nya gitu, dia bisa memberitahu bahwa ini ada nodul, ada bercak, ada di mana. Tapi kesimpulan memang masih diserahkan kepada kita gitu ya gitu. Kita jangan kontra terhadap AI karena itu suatu keniscayaan di mana kita harus memang berhadapan dengan zamannya AI gitu ya. Jadi kita gimana terlibat, teknologi tidak akan pernah profesi kita akan selalu bertahan dengan baik, tetapi ya kita harus adaptasi dengan kemajuan teknologi ya gitu. Mungkin juga kita bisa, kalau robotik sudah banyak dipakai untuk tindakan-tindakan di brain ya, kita memasang coiling itu pakai robotik juga sudah banyak. Robotik catheter navigation juga sudah banyak dilakukan di Eropa, itu juga sudah dilakukan ya gitu ya. Memang kalau kita lihat tentang tentunya ada beberapa keuntungan, ada beberapa limitasi. Nanti mungkin kita berbicara di next atau pertemuan berikutnya ya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa obstruksi dari biliar ini atau obstruksi jauhan di sini merupakan suatu penyakit yang memerlukan suatu ketepatan dari diagnosis dan terapeutik ya, di mana PTBD ini dan stenting biliar ini terbukti telah menjadi suatu prosedur minimal invasif yang sangat efektif untuk melakukan istilahnya perbaikan keadaan umum dari pasien gitu ya. Ini merupakan suatu tools yang sangat penting sekali ya, di mana ketika terutama endoscopic access juga tidak bisa dilakukan, jadi PTBD akan menjadi solusi gitu ya. Tetapi memang ada beberapa tantangan teknik gitu yang harus kita pelajari. Tentunya memang harus banyak melakukan ya supaya kita bisa lebih expert gitu ya. Dan tentunya kita sebagai lembaga intervensi juga harus mengetahui tentang perawatan pasca prosedur. Itu sangat penting juga, jangan diabaikan. Dan tentunya yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dari multidisiplin gitu ya mungkin. Terima kasih sampai saat ini ini detik ini ada pertanyaan lagi dari kalian? Mungkin? Ya, silakan Dr. Raffi. Untuk pada pasien-pasien PTBD itu memang ada kemungkinan adanya blockage dokter ya. Nah, pada kasus seperti itu apa yang harus dilakukan? Lock dari kateternya Mas ya? Ya, blockage dari kateternya. Masnya nggak bisa keluar dari ya, itu memang biasa kita lakukan dengan dengan flashing biasanya gitu ya, atau kalau nggak bisa kita masukin wire gitu ya, kita tusuk gitu. Ketika kita sudah aspirasi masukin wire, disedot nggak bisa aspirasi ya, kemungkinan kita harus ganti kateternya gitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup jelas tapi ya? Oke, yang lain cukup jelas ya? Saya kira cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nanti mungkin mau ujian juga mungkin nanti insya Allah ketemu saya lagi gitu ya. Mudah-mudahan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.